Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Lelia Febrianti. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan papan komposit plastik atau yang biasa disebut WPC, yang merupakan kepanjangan dari Wood Plastic Composite. Nah, sebelum masuk ke dalam proses pembuatan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komposit dan apa yang dimaksud dengan papan komposit plastik itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa komposit itu merupakan campuran dari dua bahan atau lebih. Sedangkan papan komposit plastik itu memiliki beberapa definisi, yaitu yang pertama adalah suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Sedangkan definisi yang kedua itu merupakan material yang dihasilkan dari plastik dan serbuk kayu atau selulosa yang dikombinasikan dan dikempa dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk membentuk papan dan komponen. Limbah kayu yang dimaksud dari definisi di atas itu tuh dapat berupa tepung kayu, serbuk gergaji, kulit kacang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatan dari papan komposit plastik sendiri. Bisa kita lihat, bagan yang ada di slide ini merupakan tahap-tahap proses pembuatan WPC atau papan komposit plastik. Yang pertama adalah proses persiapan bahan baku, yang mana terdiri dari limbah plastik, biji plastik, dan serbuk kayu. Di sini limbah plastik dan biji plastik itu berbeda. Perbedaan itu terletak jika pada limbah plastik terbuat dari senyawa polipropilen atau PP, sedangkan pada biji plastik itu terbuat dari senyawa polietilen atau PE. Keduanya ini juga memiliki titik leleh yang berbeda. Pada polipropilen memiliki titik leleh sebesar 180 derajat Celcius, sedangkan pada polietilen itu memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan polipropilen, yaitu sebesar 120 derajat Celcius. Di sini persiapan bahan baku itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan matriks dan juga pembuatan pengisi filler. Nah, pada pembuatan matriks ini adalah di mana pada tahap ini limbah plastik dan biji plastik ini digunakan sebagai pengikat dari serbuk kayu. Sedangkan pada pembuatan pengisi filler, pada tahap ini dilakukan pengambilan serbuk kayu yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan baku. Selanjutnya ada proses pengeringan. Proses pengeringan itu dilakukan dengan dua cara. Ada cara alami dan menggunakan oven. Nah, proses pengeringan ini sendiri bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat di dalam kayu. Biasanya alat yang digunakan ini bisa oven dan juga itu secara alami yang dilakukan menggunakan sinar matahari. Jika menggunakan oven, kita harus menggunakan suhu yang tinggi. Jadi, pengeringan dengan menggunakan oven ini lebih efektif bila dibandingkan dengan menggunakan sinar matahari. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan agar dapat menyaring kotoran yang terdapat pada bahan baku yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya adalah proses perhitungan bahan baku. Perhitungan bahan baku ini sangat mempengaruhi produk akhir dari papan komposit plastik. Jumlah bahan baku harus diperhitungkan dengan benar agar produk yang dihasilkan itu tidak gagal. Karena jika semisal kita memberi takaran sembarangan, maka yang akan terjadi adalah papan komposit plastik ini mudah retak atau bahkan hancur. Selanjutnya adalah proses pencampuran. Proses pencampuran ini sangatlah penting juga, dengan menggunakan komposisi yang tepat agar pada proses selanjutnya mendapatkan hasil yang maksimal. Pencampuran dilakukan dengan cara menaruh biji plastik dan juga limbah plastik pada wadah yang terdapat pada gambar yang ada di slide. Kemudian
serbuk kayu diletakkan di atas dari biji plastik dan juga limbah plastik tadi. Selanjutnya ada pencetakan. Pencetakan papan komposit plastik ini tergantung dari permintaan konsumen yang memesan. Lalu juga ada proses pengempaan. Proses pengempaan dilakukan dengan menggunakan suhu yang sangat panas. Proses ini digunakan untuk proses penempatan kualitas pelekatan antara bahan baku yang digunakan. Pada proses ini, suhu panas yang digunakan harus sesuai dengan kondisi pada bahan yang akan kita pakai. Jadi proses pengempaan juga dilakukan agar papan komposit ini tidak bengkok ataupun melengkung. Selanjutnya ada proses pengkondisian. Proses pengkondisian ini merupakan tahap di mana papan plastik yang sebelumnya dikempa di dalam suhu yang sangat panas, kemudian dikeluarkan dari alat tersebut dan diletakkan di tempat yang bersih. Nah, tahap ini juga disebut sebagai tahap pendinginan dan pengecekan setelah dilakukan proses pengempaan. Pengecekan dilakukan guna mengurangi kemungkinan adanya papan yang melengkung ataupun bengkok. Selanjutnya adalah proses pemotongan. Proses pemotongan dilakukan untuk mengukur kualitas papan komposit plastik pada tahap proses pengujian. Dan proses terakhir adalah proses pengujian. Pada tahap ini biasa dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan fungsi papan komposit plastik dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.